Menurutku, menjadi detektif itu bukanlah hal yang mudah. Kau harus bisa menguasai banyak hal yang tidak bisa orang lain kuasai. Mungkin kau tahu, observasi, deduksi, dan hal-hal sulit lainnya. Tapi bagiku, itu hanya hal yang sepele. Detektif Kevin! Bagaimana menurutmu? Luka memar yang cukup dalam, dan ada pendarahan di sekitar belakang kepalanya. Juga beberapa luka goresan di sekujur tubuhnya. Kurasa si korban telah ditabrak sehingga terpental dan jatuh dengan sangat keras. Jadi, apa ini suatu kecelakaan atau pembunuhan? Tentu ini pembunuhan, bos. Kau yakin? Iya, karena kurasa ada yang janggal. Baiklah, mungkin seharusnya aku tak meragukanmu lagi, detektif. Tentu saja, dia seharusnya tidak meragukanku lagi. Butuh partner untuk kasus ini, Vin? Tidak usah, aku bisa menanganinya. Baiklah kalau begitu, selamat bekerja. Oh, dan Linda, satu lagi. Ya, Siapa yang pertama kali menemukannya? Friska. Nama saya Friska, Pak. Baiklah, Friska. Apa kamu melihat hal yang aneh tadi malam? Tidak. Enggak. Reza, Oh iya Pak, kayaknya saya ngeliat Pak. Saya lihat Pak, lihat apa? cuman orang lagi nelponan aja sih di pinggir jalan. Mungkin itu cuma orang komplek yang lagi cari angin, Sandi. Tapi pakaian dia aneh Pak. Aneh. Dia tuh pakai baju serba hitam, terus dia teleponannya sambil pakai helm. Lalu, apa yang kamu lakukan? Cuma lewat doang. Dengar suara tabrakan setelah itu. Enggak sih, Pak. Tidak, Pak. Saya kan tidur Pak. Saya dengar Pak, di sebelah rumah saya, Apa kamu mengeceknya keluar? itu jam 2 pagi Pak, orang-orang lebih milih tidur daripada keluar. Masuk akal. Bagaimana dengan si korban, Dina? Apa kamu mengenalnya? Familiar sih Pak. Cuman gak kenal. Saya dulu pernah sekelas sama dia waktu SMA, Pak. Bagaimana dia di kelasnya? Katanya sih, dia anak yang pinter Pak. Oke. Dia selalu ranking 1 pas setiap tahunnya. Oke, ada lagi? Kayaknya enggak deh, Pak. Itu aja sih, Pak. Kayaknya cuman itu Pak. Pak, balikin ke air. Dan malam itu aku sangat yakin bahwa kasus ini akan jauh lebih menarik dari semua kasus yang pernah aku tuntaskan. Selamat pagi detektif. Pagi, Dani. Senang bisa bekerja denganmu tadi. Apa yang kita punya di sini? Nama korban adalah Ari Kurnia. Dia seorang driver ojek online. Data bilang dia sudah tidak beroperasi selama 3 minggu yang lalu. Dan dia hanya hidup berdua bersama adiknya yang memiliki gangguan kepribadian. Di mana adiknya sekarang? Turut berduka cita atas kepergian kakakmu, Adam. Oke. Apa benar kakakmu sudah tidak bekerja selama 3 minggu kemarin? Ada yang aneh belakangan ini?
Apakah kakakmu punya teman, Adam? Iya. Kapan terakhir kali temannya main ke sini? Adam? Dia datang saat ke Ari Guntung Riri. Adam tidak kenal. Hitam. Dia yang membunuhnya. Dia hitam. Kamu yakin soal ini, Vin? Iya, tentu. 100% yakin. Oh, jadi ini alasan kamu kenapa kasus Dina belum juga terpecahkan? Bukan begitu, Bos. Itu kan hal yang berbeda. Ini sudah 3 minggu semenjak kasus Dina, Vin. Dan sekarang kamu ngambil kasus ini juga. Ya, karena kurasa ini masih disebabkan oleh satu pembunuh yang sama. Tenang saja, oke? Aku akan segera menyelesaikannya dan memberimu hasil yang memuaskan. Kau tahu aku, Linda. Kamu tahu apa yang lucu? Apa? 3 minggu yang lalu kamu berbicara seperti itu juga. Dan sekarang apa yang aku dapat? Tidak ada sama sekali. Sial. Aku lupa tentang itu. Kalian serius? Barusan? Baiklah, jangan biarkan para warga mendekat dan merusak TKP. Aku akan segera ke sana. Ada apa? Kamu harus ikut denganku sekarang. Vin, apa yang kamu lakukan? Cepat bekerja. Kurasa aku sedikit pusing hari ini, Linda. Apa maksud kamu? Kita baru aja nemuin mayat, Vin. Ini mungkin masih kasus pembunuhan yang sama. Berhenti membuang waktu dan cepat selidiki. Kevin, kembali ke sini, jangan membuatku malu. Dasar kau pembohong. Kau berjanji akan menyelesaikan kasus saudaraku. Ini sudah 3 minggu, detektif. Aku tidak akan mempercayaimu lagi. Semua orang tidak akan mempercayaimu lagi. Ingat itu. Oke, kembali lagi di 99,8 FM Kompor Radio. Baiklah, sekarang kita akan membahas satu kejadian, yaitu kematian yang terjadi beberapa hari yang lalu. Sungguh mengecewakan. Detektif ini bisa gagal dalam menyelesaikan kasusnya. Saya rasa detektif Kevin tidak cukup handal. Ini sudah 3 minggu. Kasihan keluarga saya. Iya. Aku sangat kecewa dengan apa yang kamu lakukan sore tadi. Kevin? Iya. Baiklah, dengarkan. Aku tidak peduli seberapa berbakannya kamu dulu. Ini kasus yang berbeda, Vin. Jangan pernah menyepelekannya hanya karena kamu punya kelebihan. Aku akan memberimu waktu 1 hari lagi untuk menyelesaikan semua kasus ini. Kalau kau gagal, aku akan menyerahkan kasus ini kepada detektif lain. Dan kau akan dibebas tugaskan. Jadi, selamat bekerja. So in love with you.
Dan malam itu, aku menyadari sesuatu. Aku sadar bahwa kasus ini memang disebabkan oleh satu pembunuh yang sama. Tapi bukan seperti yang aku bayangkan. Aku pergi menemui lagi kedua orang tua Dina, si korban pertama. Ada sesuatu yang ingin aku ketahui secara langsung dari mereka. Tapi lucunya adalah, fakta yang mereka bilang ternyata sama seperti dugaanku semalam. Korban yang bernama Dina ini adalah seorang siswi pintar di sekolahnya. Dia memiliki kelebihan di sana. Tapi seperti yang ibunya bilang, Dina telah gagal memasuki kampus impiannya. Dia sangat kecewa. Bahkan kedua orang tuanya pun sempat memarahinya. Lalu, semenjak saat itulah Dina mulai berbeda. Dia menjadi pendiam, bahkan sering mengurung dirinya sendiri. Dan aku yakin bahwa malam itu Dina bukanlah ditabrak, tetapi dia memang sengaja menabrakkan dirinya ke arah motor yang sedang melaju cepat. Kenapa? Karena aku tahu siapa pengendara motor itu. Dia adalah Ari, ojek online yang tewas tergantung di dalam kamarnya. Iya, tentu. Ini semua memang terhubung. Ingat ketika dia ditemukan meninggal? Data ojek online-nya bilang bahwa Ari sudah tidak bekerja selama 3 minggu terakhir. Yang berarti, dia berhenti tepat di hari setelah Dina ditemukan tewas tertabrak oleh dirinya. Kemudian dia stres. Dia bingung harus bagaimana. Apa yang telah ia kerjakan selama ini akan hancur kalau seandainya ia menyerahkan dirinya ke polisi. Padahal dia orang yang baik, bekerja keras, bahkan bisa memenuhi kebutuhan adiknya yang serba kekurangan. Akan tetapi, setelah kejadian malam itu, semua ambisinya hancur. Dan kau tahu apa? Sebenarnya sosok hitam itu tidak pernah ada. Ari sendirilah yang menjadi sosok hitam pada malam tertabraknya Dina. Dan apa yang Adam lihat? Kemungkinan besar itu tidak nyata. Ia memiliki gangguan mental dan sering melihat sesuatu yang ia takuti. Setidaknya begitu menurut psikiater yang mengurusnya. Jadi, ya, mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang hebat. Dari segala hal yang sudah mereka raih, mereka tetap kalah. Bahkan mereka mati hanya karena terlalu menanggapi kekurangannya. Kurasa aku juga hampir melakukan itu. Tapi aku sadar, aku masih punya kelebihan. Kita semua juga punya kelebihan. Jadi bertahanlah, karena kasus ini akan terus terulang.